Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah video pembahasan atau latihan soal untuk materi pedagogik. Di kesempatan kali ini untuk soal-soal latihannya ada 25 soal full tanpa pembahasan Bapak Ibu. Jadi ini saya khususkan untuk soal latihan Bapak Ibu. Silakan untuk Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat atau menuliskan lembar jawabnya di kertas Bapak Ibu. Oke, untuk nomor 1 di sini sebuah soal pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem atau sistem operasi dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Dan yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang C. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat suatu catatan. Yang D. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang E. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Oke, jawabannya di sini sebuah pertanyaan ditulis contoh rumusan indikator kompetensi, itu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah menjelaskan kondisi sistem operasi setelah melaksanakan proses, siswa dapat menjelaskan kondisi sistem operasi. Jadi masih ada 3 opsi yang bisa kita pilih Bapak Ibu, karena di sini indikator, yaitu indikator berarti menjelaskan kondisi sistem operasi dan perangkat keras. Maka setelah proses melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi sistem operasi komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, output. C. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi sistem operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang poin D. Nomor 2, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Yang B. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. C. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang E. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Ini yang diminta adalah ranah kognitif C6 Bapak Ibu untuk mencipta. Jadi jawabannya adalah
Jawabannya adalah mencipta atau mengcreate atau membuat. Jadi di sini adalah C6 yang membuat atau membedakan, menyebutkan, mengelompokkan, mengklasifikasi, menjelaskan. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang poin A, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nomor 3, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2021, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Inquiry, yang D. Discovery, yang E. Kontekstual. Di sini ada seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi, kemudian menggunakan media gambar yang sudah ada. Pada awal semester tahun 2001 ini, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran. Nah, ini tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa itu lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, diskusi dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh seorang guru tersebut adalah A. Kooperatif, Project based learning, Inquiry, Discovery, dan Kontekstual. Maka jawaban yang tepat adalah yang Project based learning. Nah, di sini karena Project based learning ini adalah untuk mendekati pembelajaran siswa pada masalah atau pemecahan masalah. Kalau kooperatif ini rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan untuk inquiry adalah metode pengamatan pertanyaan atau lebih cenderung ke pemeriksaan. Sedangkan discovery di sini untuk lebih memahami konsep. Kemudian untuk siswa itu lebih tertarik di mata pelajarannya atau tugas atau materi-materi yang diberikan. Kemudian kalau kontekstual itu konsep yang sebenarnya lebih ke konsep itu Bapak Ibu, konsep yang membantu seorang guru dalam proses pengajaran. Jadi mengaitkan antara konten. Kalau kontekstual itu lebih cenderung mengaitkan konten dengan materi atau dunia nyatanya Bapak Ibu. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang TIK, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan bagian-bagian TIK, kemudian mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis TIK. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Konsep, C. Keterampilan, D. Prosedur, yang E. Prinsip. Maka jawabannya adalah pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang TIK, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan bagian-bagian, kemudian mengelompokkan, membedakan jenis-jenis TIK. Nah, pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Nah, mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya itu fakta, konsep, keterampilan, prosedur, prinsip. Berarti di sini lebih cenderung ke
pemahaman secara atau pengetahuan secara konsep. Oke, itu jawabannya Bapak Ibu. Jadi lebih cenderung ke pembelajaran atau pengetahuan yang jenisnya secara konsep. Kemudian nomor 5, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Yang A, menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Yang B, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. Yang C, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang D, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Yang E, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah ini, materi media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Maka menganalisis, melihat berkebermanfaatan, mengidentifikasi aspek, kemudian lebih relevansi dengan kebutuhan, kemudian menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik. Maka di nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah poin C, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nomor selanjutnya, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian autentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A, penilaian diri, B, penilaian portofolio, yang C, penilaian proyek, yang D, penilaian kinerja, yang E, penilaian terbuka. Jawabannya adalah, ini bisa kita lihat dari lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk melihat teman kelompoknya, dilakukan diskusi kelompok. Maka yang jawaban yang tepat adalah penilaian kinerja, itu poin D. Nomor 7, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek A, berkomunikasi pada peserta didik, B, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, C, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, D, penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, yang E, pengembangan kurikulum. Ini lebih cenderung ke pendekatan, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Maka nomor 7 berarti jawaban yang tepat adalah berkomunikasi, penguasaan, penyelenggaraan, penguasaan
pengembangan kurikulum, penguasaan terhadap karakteristik, ini metode dan teknik, maka penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran. Maka nomor 7 jawaban yang tepat adalah poin D, yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nomor 8, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Yang B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Yang C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar. Maka jawaban yang tepat adalah media pembelajaran paling baik adalah TIK. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan. Nah, ini lebih utamanya dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Ini sudah jelas tidak masuk, Bapak Ibu. Berarti opsi atau jawaban yang tepat adalah yang poin C, nomor 8 C. Nomor 9, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: yang A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Yang C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Yang D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ini dapat guru menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, di sini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah, jawabannya, pendidik harus mengetahui latar belakang sosial, pendidik harus mengetahui karakteristik media, pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah, pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Maka nomor 9 jawaban yang tepat adalah yang poin B, Bapak Ibu, yaitu pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nomor 10, memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, apakah untuk kelompok kecil, apakah untuk kelompok besar, ataukah untuk pembelajaran secara massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria: A. Tujuan, B. Sasaran, C. Ketersediaan, yang D adalah konteks penggunaan. Di soal itu diminta untuk memilih media pembelajaran. Hendaknya kita bisa memilih kriterianya, apakah untuk skala individu, untuk skala kecil, untuk kelompok besar, dan atau skala besar atau massal. Maka pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria: A. Tujuan, B. Sasaran, C. Ketersediaan, yang D adalah konteks penggunaan. Maka yang jelas di sini adalah kita bisa melihat apakah untuk individu, apakah untuk kelompok, apakah untuk skala besar, dan apakah untuk skala massal. Maka
kita bisa lihat jawabannya di sini adalah untuk konteks, yaitu yang poin D, konteks penggunaan. Berarti nomor 10 opsinya atau jawaban yang tepat adalah yang D, adalah konteks penggunaan. Nomor 11, Pak Afri menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru yang dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Pak Afri mengikuti pola A. Kasual, B. Spiral, yang C. Kronologis, yang D. Inquiry. Jawabannya nomor 11 adalah di sini Pak Afri menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi yang materi yang sudah dikenal oleh siswa, kemudian menuju hal-hal baru yang dianggap lebih mendalam. Maka bentuk pengembangan ini yaitu yang dilakukan oleh Pak Afri adalah A. Kasual, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry. Maka di nomor 11 ini jawaban yang tepat adalah spiral. Nah, kalau kasual ini adalah lebih cenderung ke hubungan sebab akibat Bapak Ibu. Kemudian kalau spiral ini sistemnya adalah bertahap. Kemudian kalau kronologis itu adalah sebuah kejadian, sedangkan inquiry adalah lebih cenderung ke suatu pertanyaan. Itu Bapak Ibu nomor 11. Kemudian dilanjutkan lagi nomor 12. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Nita selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, yang B. Kebermanfaatan, yang C. Layak dipelajari, yang D. Menarik minat. Jadi dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Nita selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya. Jadi di sini ada kata kunci materi pembelajaran yang telah teruji, yaitu kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan diberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria, yaitu sahih, kebermanfaatan, layak dipelajari, yang terakhir adalah menarik minat. Maka dari melihat seperti ini, yaitu kebenarannya adalah jawabannya yang betul adalah nomor 12 yang sahih. Nomor 13, prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Artinya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang B. Adanya hubungan yang konsisten, yaitu ajek, taat, asas, antara kompetensi dasar, kemudian indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jadi nomor 13 adalah pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu, prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus.
Itu prinsip yang sistematis untuk pengembangan silabus. Artinya yaitu A. Cakupan kedalaman tingkat, yang B, yang C, yang D, seperti ini. Maka jawaban yang tepat adalah silabus dengan tingkat pengetahuan fisik intelektual. Kemudian adanya hubungan konsisten ajik antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, sumber belajar. Kemudian C. Cakupan indikator, kemudian materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Maka yang paling tepat di sini nomor 13, jawabannya adalah yang poin C, yaitu cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nomor 14, Bapak Ibu. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apakah yang akan dilakukan? A. Memindah tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Yang D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber atau sumber belajarnya. Ini adalah bila Anda sebagai seorang guru menemukan peserta didik dalam kesulitan untuk memahami materi yang diberikan. Di sini memahami materi. Tindakan apakah yang akan dilakukan? Yaitu memindahkan tempat duduk peserta didik ke tempat meja yang paling depan. Yang B. Mengulangi penjelasan agar bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Ini kayaknya tidak perlu, Bapak Ibu. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik, ini juga masuk. Menugaskan seluruh peserta didik membaca, ini tidak perlu. Memindahkan tempat duduk, ini kemungkinan ada yang poin A sama B, C itu mengulangi penjelasan. Ini B tadi tidak perlu, Bapak Ibu. Berarti tinggal opsi A dan C itu memberikan bantuan. Nah, berarti 14, opsi yang paling tepat adalah yang poin C, yaitu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Kemudian nomor 15, faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. Yang B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Yang C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Yang D. Motivasi belajar siswa. Faktor yang penting dipertimbangkan, ini adalah faktor yang penting dipertimbangkan dalam melaksanakan diskusi, Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat faktornya. Jadi yang tepat di sini adalah waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. Kemudian rumusan masalah yang harus didiskusikan. Yang C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Yang D. Motivasi belajar siswa. Jadi jawaban yang tepat nomor 15 adalah jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran dalam satu kelompok. Nih. Kemudian nomor 16. Nomor 16, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, yang C. Problem solving, yang D. Picture.
Ini pembelajaran yang mempunyai keunggulan, yaitu berpikir, kemudian bertindak kreatif, kemudian memecahkan masalah secara realistis, kemudian merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Jadi di sini adalah model pembelajaran secara nomor 16 adalah problem solving. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu problem solving. Nomor 17, Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Yang B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Yang D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Ingat, itu Benjamin S. Bloom. Itu mengembangkan ranah kognitif dengan urutan, yaitu kalau di urutannya yang pertama itu adalah ingatan. Ini betul Bapak Ibu, ingatan sudah betul. Kemudian pemahaman sama, kemudian sintesis yang ketiga urutannya adalah sintesis. Ini juga salah, ini tidak masuk, ini tidak masuk. Nih berarti jadi urutannya adalah ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Berarti nomor 17 opsinya yang betul adalah yang C. Kemudian nomor 18, menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran yang harus dilakukan di kelas harus lebih menekankan pada A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. Yang B. Pemberian tugas yang terstruktur. Yang C. Penggunaan metode bervariasi. Yang D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah ini jadi kalau kita masih melihat di usianya, yaitu usia 7-12 tahun, periodenya Piaget itu lebih cenderung ke penggunaan media, alat perangkat termasuk sumber belajar, pemberian tugas yang terstruktur, penggunaan metode bervariasi, menekan berpikir kritis dan mencari masalah. Jadi lebih tepat kalau untuk pembelajaran di usia 7-12 tahun adalah penggunaan media dan alat perangkat termasuk sumber belajar, yaitu poin yang A. 19 sudah 19. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. A. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Yang kedua, berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. Yang tiga, melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta, konsep, diagram Venn, kemudian portofolio, uji kompetensi, dan uji komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, yang B. Behaviorisme, yang C. Konstruktivisme, yang D. Humanisme. Membekali siswa tidak hanya dengan fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Kemudian gurunya itu berperan sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik. Kemudian yang ketiga, melakukan penilaian mencakup cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan berlaku seperti konsep, diagram, dan sebagainya. Maka di sini masuk ke pembelajaran berbasis kognitif, behavioris, konstruktivisme,
humanisme. Berarti yang nomor 19 lebih tepatnya adalah yang konstruktivisme. 20. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. Silabus yang B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD atau kompetensi dasar. Yang D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP disusun setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari nomor 20, yaitu silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. Pembuatan indikator. Kemudian yang B pembuatan tujuan. Ini tujuan pembelajaran tidak masuk. Silabus untuk pembuatan indikator ini masuk. Silabus untuk mengarahkan kegiatan ini tidak masuk. Berarti ada dua opsi, yaitu AC untuk pembelajaran indikator dan tujuan dan penilaian. Oke, berarti nomor 20 opsi yang betul adalah yang opsi C, yaitu silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nomor 21, PTK bersifat kontekstual untuk perbaikan proses belajar mengajar kelas. Artinya A. Nilai percakapan belum meningkat. Yang B. Terkait dengan permasalahan pada konteks sesungguhnya pada waktu melaksanaan PBM dalam kelas. Yang C. Terkait dengan perenungan di luar konteks sehingga pada waktu pelaksanaan PBM di dalam kelas. Yang D. Terkait dengan permasalahan pada konteks sesungguhnya pada waktu di luar jam pelajaran. Nah, ini PTK atau penilaian tindakan kelas bersifat kontekstual untuk perbaikan proses belajar mengajar. Artinya bahwa nomor 21 ini adalah terkait dengan permasalahan konteks sesungguhnya pada waktu melaksanakan PBM dalam kelas, yaitu opsi yang betul adalah yang B. Nomor 22, langkah-langkah PTK dapat dilakukan sebagai berikut. A. Perencanaan, observasi, pelaksanaan, refleksi. Yang B. Refleksi, perencanaan, observasi, pelaksanaan. Yang C. Observasi, perencanaan, pelaksanaan, refleksi. Yang D. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Untuk membuat PTK, yaitu langkah-langkahnya adalah ini Bapak Ibu, PTK adalah langkah-langkahnya yang tepat adalah observasi terlebih dahulu, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Maka nomor 22 opsinya jawabannya adalah yang C. Nomor 23, kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan kelanjutan kecakapan hidup atau life skill bagi anak didik adalah A. Mempresentasikan hasil produksi, B. Membuat karya tulis, C. Membuat model, D. Kerja sama dengan kelompok. Jadi kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan kelanjutan berarti berlanjut kecakapan hidup bagi seorang peserta didik adalah mempresentasikan, ini tidak masuk. Membuat karya tulis, membuat model, bekerja sama dengan kelompok. Berarti nomor 23 di sini adalah opsi yang betul adalah membuat karya tulis, karena ini bisa dibaca di waktu misalkan di waktu sebelumnya, atau mungkin kita bisa membuat sekarang, nanti untuk beberapa tahun kemudian karya ini masih bisa
kita nikmati Bapak Ibu. Kemudian nomor 24, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, seorang guru melakukan kegiatan berikut. A. Menganalisa hasil ujian siswa sebelum menentukan jumlah siswa yang belum tuntas. Yang B, yang kedua, memisahkan siswa yang nilainya di atas dan di bawah standar, kemudian memilih metode mengajar yang berbeda untuk kedua kelompok. Yang tiga, melakukan refleksi terhadap kelemahan metode yang digunakan dan memperbaharui pada pelajaran berikutnya. Yang keempat, menerapkan metode mengajar bagi siswa yang menjalani remedi kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran guru di kelas adalah A1, 2, 3, B1 dan 2, C2 dan 4, D1, 2, 3, dan 4. Nomor 24 di sini meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, yaitu menganalisis hasil ujian siswa belum menentukan jumlah siswa yang belum, ini masih masuk. Kemudian nomor 2, memisahkan siswa penilaiannya di atas, dan kemudian memilih metode mengajar yang ini juga masuk. Nomor 3, melakukan refleksi kelemahan metode juga masuk. Ini juga tadi. Untuk nomor 24, menurut saya jawaban yang tepat, opsi yang tepat adalah poin A, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian nomor terakhir, dalam menentukan materi pokok atau lesson content, hendaknya mencakup sebagai berikut. A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang B. Berisi garis besar model, pendekatan, strategi, metode, atau teknik pembelajaran yang digunakan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi, menaruh minat, tertantang untuk menentukan sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. Yang C. Berisi bagaimana proses dan hasil belajar akan dievaluasi atau dinilai. Yang D. Berisi alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. Yaitu dalam melaksanakan materi pokok atau lesson content hendaknya mencakup sebagai berikut. Yang pertama itu berisikan pengetahuan, kemudian ada keterampilan, sikap, fakta, konsep, prinsip. Oke, ini berarti berisikan pengetahuan, keterampilan, sikap, fakta, konsep, prinsip, kemudian prosedur dalam menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Jadi nomor 25 untuk menentukan materi pokok atau lesson content yang lebih tepat, opsinya adalah opsi yang A. Itu Bapak Ibu 25 soal pedagogik yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Kiranya kalau ada salah pembahasan, salah opsi, atau salah pilihan, ada kekurangan, mohon untuk dikoreksi Bapak Ibu. Silakan masukkan di kolom komentar untuk masukannya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.